Uhud. Karena pepecahan perang Uhud, terjadinya perang Uhud ini itu tidak luput dari karena adanya perang yang pertama. Di perang yang pertama, Nabi Muhammad SAW yang hanya bermodalkan sekitar 313 orang pasukan menghadapi 1.000 orang pasukan, maka pada saat itu Nabi Muhammad itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Karena peperangan itu bukan hanya dijalani oleh manusia, bahkan satu-satunya perang yang mana malaikat itu juga ikut berperang itu hanya pada saat perang Badar. Tidak ada perang yang lain yang mana malaikat juga ikut berperang, itu tidak ada. Bahkan malaikat Jibril, semuanya para malaikat pembesar malaikat itu juga ikut berperang pada saat perang Badar. Karena itu adalah perang yang dahsyat, perang pertama yang akan terjadi dijalani oleh umat Islam. Yang bahkan kita sangat kenal doanya yang sangat melekat di kuping kita, doanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdoa, ya Allah ihlik hadhihi al-'asabah falan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, andai pada hari ini kita tidak diberikan kemenangan pada saat perang Badar, maka mungkin setelah hari ini engkau tidak akan ada yang menyembah, kata Allah kata Nabi Muhammad SAW. Saking dahsyatnya perang Badar, makanya Allah Ta'ala sampai menurunkan 5.000 pasukan malaikat untuk membantu. Ini dimenangkan oleh umat Islam. Dan kemenangan itu maka ada ketidaksenangan, ya kan? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak senang karena kemenangan, karena kekalahan mereka. Karena apa? Mereka berpikir Islam itu baru berdiri, Islam itu pasukannya sedikit, kita dikalahkan orang yang sedikit. Maka akhirnya mereka itu menyusun rencana untuk menyerang kota Madinah dengan pasukan yang sangat besar. Akhirnya mereka mengumpulkan 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Nabi Muhammad tanpa tahu apa-apa. Setelah mereka itu di pertengahan perjalanan, barulah Nabi Muhammad mendapat kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu sudah dalam perjalanan ingin menyerbu kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, akabirus sahabat, orang-orang pilihan Nabi Muhammad yang pembesar sahabat, ya kan, kepala sahabat. Maka dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, ditanyakan oleh Nabi Muhammad bagaimana pendapat mereka, apa yang harus dilakukan dengan perang ini, dengan menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang dari Mekah. Sehingganya ada beberapa opini dari para sahabat. Kata mereka, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kita perang di dalam saja, karena di dalam kota Madinah kita lebih tahu seluk-beluknya kota Madinah di mana. Kata sahabat, itu yang mengatakan adalah Sayyidina Umar. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan di dalam. Kalau sampai di dalam, meskipun kita tahu seluk-beluk kota Madinah di dalam, tapi yang akan kita korbankan adalah rumah dan juga semua perempuan, semua anak-anak kecil. Lebih baik kita di luar saja. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad juga memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar untuk tidak melaksanakan peperangan itu di dalam kota Madinah, melainkan di luar dari kota Madinah. Jarak dari masjid ini ke area ke Uhud ini jaraknya sekitar 3 mil, 4 km ya, 3 mil jaraknya menghadapi di sini. Dan pada saat peperangan itu Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan sahabat itu sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Itu pun yang ini adalah jalannya Nabi Muhammad yang hijau, sementara yang merah itu adalah area jalan dari pasukan kafir Quraisy. Jadi mereka itu datangnya dari sebelah sana. Orang-orang kafir Quraisy dari sebelah sana, sementara Nabi Muhammad dari area sana. Dari area Masjid Nabawi, area Madinah ini, area Madinah. Terus tapi di tengah perjalanan itu ada orang-orang hitam. Sahabat-sahabat ada orang-orang hitam, bukan kulitnya yang hitam, ya, tapi hatinya yang hitam. Mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana orang-orang ini dia lari sebelum berperang, sebelum sampai di tempat pertempuran mereka sudah lari duluan. Mereka sudah gentar dengan pasukan 1.000 yang harus menghadapi 3.000 orang. Jumlahnya tidak tanggung, jumlahnya tidak sedikit. Pasukan yang hitam ini hatinya, pasukan yang munafik ini jumlahnya 300 orang. 1.000 kurangi 300 berapa? 700 orang. Secara logika 700 orang harus menghadapi 3.000 pasukan. 1 banding berapa? 1 banding 4 atau 1 banding 5. Itu logikanya. Kalau mau menang itu sangat sulit. Tapi Nabi Muhammad sebelum terjadi peperangan, maka Nabi Muhammad itu memiliki taktik yang sangat cemerlang, ya, taktik jitu untuk peperangan tersebut. Sehingganya Nabi Muhammad membagi dari pasukan itu menjadi 3 kelompok, 3 bagian. Yang pertama bagian al-hujum, penyerang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau perang itu nggak mau di belakang. Nabi Muhammad kalau dalam masalah perang itu nggak mau di belakang. Nabi Muhammad pasti selalu paling depan. Itu kalau masalah perang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memimpin pasukan penyerang, ya, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sementara pasukan yang kedua adalah
Jaisyur Rumah, pasukan pemanah yang dipilih oleh Nabi Muhammad, yang dipilih dari 700 sahabat itu dipilih 50 orang untuk menjadi pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad di ini. Nanti saya akan tunjukkan di mana itu bukitnya, namanya Jabal Rumah, bukit pemanah. Kecil bukitnya nanti saya akan tunjukkan. Di Jabal Rumah itu menempatkan 50 orang sahabat yang jitu dalam urusan memanah. Pada saat itu maka golongan yang ketiga itu golongan emak-emak. Tahu? Golongan emak-emak, pasukan emak-emak. Bukan hanya di Indonesia emak-emak itu laku, tapi dari dahulu sudah ada pasukan emak-emak. Gunanya mereka bukan angkat senjata, bukan angkat pedang, tidak. Tapi mereka itu gunanya di belakang, memberi minum pada yang kehausan, ya kan? Mengobati orang-orang sahabat yang sudah terkena luka dan lain semacamnya. Mereka tugasnya itu. Dengan taktik Nabi Muhammad yang itu tersebut, yang brilian, maka ronde pertama perang Uhud itu dimenangkan oleh Islam, oleh umat kita, oleh pasukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pemanah jitu di area atas bukit, sehingganya orang-orang kafir Quraisy yang sedang menyerang nyerang barisan depan, mereka itu sudah terpukul mundur terlebih dahulu oleh orang-orang pemanah. Namun ada hal yang menarik, dan ini kata para ulama, ini adalah gambaran bagaimana umatnya Nabi Muhammad ke depannya. Bagaimana kita ini yang hidup sekarang itu akan mengaca ke mereka yang pada saat itu berperang. Kata Nabi Muhammad, sebelum terjadinya perang ini, maka Nabi Muhammad punya satu pesan, special order bagi 50 orang sahabat pemanah tersebut. Kata Nabi Muhammad, kalian 50 orang, apapun yang terjadi, apapun yang kalian lihat di bawah, kita itu mati di bawah, kita itu menang di bawah, kalian 50 orang jangan sampai ada yang turun. Itu pesan langsung Nabi Muhammad. Dan itu amanah dari Nabi Muhammad. Mereka bisa mendengar suara Nabi Muhammad, mereka bisa melihat Nabi Muhammad mengucapkan itu. Namun pada saat orang-orang kafir Quraisy sudah dalam keadaan terdesak, mereka itu mundur kan, terpukul mundur dalam peperangan tersebut karena adanya orang-orang pemanah, maka orang-orang yang 50 orang sahabat ini, mereka itu terkecoh karena di bawah itu sudah banyak sekali harta rampasan, ghanimah bahasanya. Di bawah itu sudah banyak sekali ghanimah, ya kan? Mereka dahulu itu pedangnya seadanya karena miskin semua, masih sahabat kan. Madinah kotanya itu masih baru didirikan, negara Madinah itu masih baru didirikan, jadi mereka masih miskin semuanya. Pas mereka baju zirahnya biasa saja, pedangnya biasa saja, makanannya, sehingga di bawah itu banyak sekali pedang-pedang yang bagus, baju-baju zirah yang bagus, semuanya serba bagus di bawah itu yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Dan disitulah mereka lupa, mereka banyak yang terkecoh dengan dengan pesan langsung Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka yang 50 orang itu tersisa hanya 17 orang. Bayangkan, dari 50 orang tersisa hanya 17 orang yang tidak turun ke bawah. Sisanya itu semuanya turun ke bawah. Dan di situ Khalid bin Walid, yang mana Khalid bin Walid itu satu-satunya manusia yang antik. Dia berperang sekujur tubuhnya, ketika beliau wafat itu semuanya ada bekas luka, tidak ada satu inci pun dari tubuh Khalid bin Walid yang tidak ada bekas lukanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi beliau matinya bukan dalam mati peperangan, tapi mati di kasur. Itu Khalid bin Walid. Beliau itu sebelum masuk Islam, maka dia sudah menjadi pimpinan pasukan perang, komandan perang terhebat dari orang-orang kafir Quraisy. Hingga dia ini melihat celah. Kata Khalid bin Walid, kita kalah tadi itu karena ada pasukan pemanah. Sekarang pasukannya sudah turun. Maka Khalid bin Walid mengambil sedikit dari pasukan itu, menaiki gunung yang ini, dari bukit yang ini tengah itu, dan di sisanya itu disuruh mengepung dari semua pasukan-pasukan yang sedang mengambil harta rampasan. Sehingga mereka yang sedang asik ngambil harta rampasan, ngambil dunia, maka mereka itu dikepung oleh pasukan orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan mereka diceritakan dalam hadis, mereka itu seakan-akan membunuh satu sama lain. Orang Islam, pasukan itu seakan-akan membunuh satu sama lain. Bukan kok sengaja, tapi mereka hanya sudah dalam keadaan yang terdesak, sangat tertekan. Mereka yang penting mereka kibaskan pedang, nggak tahu mereka kena kawan atau kena lawan. Itu sudah nggak peduli lagi. Ini sudah kibaskan pedang, dan itu disebabkan karena apa? Dunia.
Harta. Hah? Ghamimah. Disebabkan karena Ghamimah. melengabaikan pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pada saat itu tidak ada perang yang paling menyakiti bahkan badannya Nabi Muhammad kecuali perang Uhud. Tidak ada perang yang paling banyak lukanya Nabi Muhammad itu kecuali perang Uhud. Bahkan Nabi Muhammad usirat rubaiyatu. Nabi Muhammad itu tanggal Contoh. gigi beliau itu sampai tanggal 1. Nabi Muhammad sampai kena panah sininya. Ya, pipinya Nabi Muhammad, belakangnya Nabi Muhammad banyak sekali luka-luka. Dan bahkan saking parahnya kondisi Nabi Muhammad pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy untuk menggentarkan hati para pasukan muslimin mengabarkan bahwa Muhammad itu sudah wafat. Padahal Nabi Muhammad itu tidak wafat. Nabi Muhammad itu kelihatan enggak kelihatan. Nanti saya akan tunjukkan dari sebelah sana di mana Nabi Muhammad itu diungsikan, ditempatkan oleh para sahabat dalam kondisi Nabi Muhammad yang sudah sangat sangat parah, ya, kritis, dalam keadaan kritis badannya Nabi Muhammad, banyak sekali luka. Tempatnya itu di atas gunung Uhud. Intinya perang ini itu akhirnya orang Islam itu mengalami kekalahan paling fatal dalam sejarah perang Islam. Terbukti ada 70 orang sahabat yang meninggal pada saat itu dan hanya 12 orang kafir Quraisy yang mati. Ya, 70 banding 12 orang. Itu kekalahan yang tidak tanggung-tanggung, dan itu penyebabnya hanya satu. Kata para ulama, itu adalah gambaran dari bagaimana umatnya Nabi Muhammad ke depannya. Kalau umatnya Nabi Muhammad harus memilih antara mengikuti peraturan, mengikuti perintah Nabi Muhammad atau memilih dunia, maka gambarannya adalah mereka orang-orang pemanah. Jumlahnya 50 orang, yang paling banyak adalah mereka yang tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika harus dihadapkan dengan pilihan dunia antara agama Islam, peraturan Islam, atau dunia, mana yang akan dipilih? Maka ini gambaran kata para ulama. Ya, dari yang tidak turun itu hanya 17 orang, sisanya semuanya turun. Ini gambaran umatnya Nabi Muhammad bagaimana kedepannya, pasti akan lebih banyak yang memilih dunia. Dan semoga kita semua diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia. Amin. Amin. Baik, kita akan menuju ke sana, kita akan ziarah. Saya akan lanjutkan sedikit ceritanya.